Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Muhammad Hotip. Kali ini saya akan membahas soal SBMPTN Sosiologi, yaitu interaksi sosial. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like dan komennya. Kita langsung ke soalnya. Soal yang pertama, interaksi sosial dapat berlangsung dengan sendirinya ataupun dengan disengaja. Interaksi terjadi dalam suatu keadaan ketika seseorang benar-benar mengenal pihak lain, sehingga pandangan, sikap, ataupun kaidah yang berlaku pada pihak lain melembaga bahkan menjiwainya. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong interaksi sosial berupa A. Imitasi, B. Sugesti, C. Simpati, D. Motivasi, E. Di identifikasi. Jawabannya adalah E, yaitu identifikasi. Adapun pembahasannya yaitu interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar perorangan, antar kelompok manusia ataupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial dipengaruhi oleh faktor yang pertama, imitasi, yaitu proses meniru perilaku pihak lain. Yang kedua, sugesti, yaitu proses ketika seseorang atau kelompok memberikan pandangan atau pendapat yang diterima pihak lain tanpa berpikir panjang. Tiga, identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama seperti pihak lain. Empat, simpati, yaitu perasaan tertarik yang muncul dalam diri seseorang dan membuatnya seperti berada dalam kondisi orang lain. Soal yang kedua, dalam suatu penerbangan dari Singapura ke Jakarta, seseorang bapak meminta minuman hangat kepada pramugari. Namun karena minuman tersebut lama diantarkan, bapak tersebut emosi dan melakukan protes kepada pramugari tersebut. Bentuk interaksi sosial ilustrasi kejadian di atas adalah A. Asosiatif, B. Disosiatif, C. Interaksi negatif, D. Konflik langsung, E. Kolektif. Jawabannya adalah B. Disosiatif. Adapun pembahasannya yaitu terdapat dua jenis interaksi sosial, yaitu interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial jenis ini mengarah pada kerjasama kalau kerjasamanya buat menyuntek. Apakah termasuk interaksi sosial asosiatif juga, walaupun sifatnya negatif. Dalam pelaksanaannya, interaksi sosial yang satu ini bisa bersifat membangun maupun merusak. Interaksi sosial disosiatif, perbandingan terbalik dengan interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial disosiatif mengarah pada perpecahan atau disintegrasi. Dari penjelasan di atas, kasus pada soal tidak mengarah pada kerjasama, akan tetapi keluhan seorang bapak terhadap pengantaran minuman yang lama. Soal yang ketiga, terjadinya interaksi antara wilayah pada dasarnya disebabkan oleh A. Perbedaan potensi wilayah, B. Berpandangan bebas, perdagangan bebas, C. Pembuka sumber ekonomi baru, D. Memperluas perkenalan dan mengenal daerah baru, E. Terjadinya kesenjangan ekonomi sehingga mendorong masyarakat berpindah ke daerah lain. Jawabannya adalah A. Perbedaan potensi wilayah. Pembahasannya yaitu perbedaan potensi antara wilayah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya interaksi antara wilayah. Jadi, suatu wilayah akan membutuhkan wilayah lain agar saling memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Cukup sekian pembahasan soal SBMPTN dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.